Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini untuk kalian yang kemarin terus demo masalah adili Pak Jokowi. Sudah deh, berhenti deh, tobat. Mending kalian geruduk tuh rumahnya ketua DPR. Suruh tuh mereka mengesahkan RUU perampasan aset. Apalagi kalian kemarin kan teriak-teriak masalah kebijakan Pak Prabowo, yaitu efisiensi anggaran. Nah, tuh cocok tuh. Nah, ini untuk kalian yang suka demo, yang suka bikin gaduh, yang suka bikin kacau, yang suka bikin rusuh di negara ini. Siap-siap kalian. Ini ada pasukan yang siap membasmi orang-orang. Pokoknya yang memang tak sembuh-sembuh. Dari Pilpres kepada sampai sekarang tak sembuh-sembuh. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Tanpa berlama-lama, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. NKRI! NKRI! Pancasila! Merah putih! Nusantara! Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada. Nah, ini untuk Deddy Sitorus sama si Adiana Pitupulu. Tolong lihat. Ke pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyanto, Hakim Pengadilan Negeri Selatan kelas 1A khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ijat Mokaisa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Bukan main, ternyata ada kepala daerah terpilih. Memang partai yang memang oke. Melawan hukum oke. Aduh ya Allah, dah. Dari PDIP berstatus tersangka karena terlibat 3 kasus korupsi sekaligus. Politisi PDIP sekaligus Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka atas 3 kasus korupsi sekaligus di lingkungan Pemkot Semarang, Selasa 11 Februari 2025. Sebelumnya, politisi PDIP Hafarita Gunaryanti tersebut rupanya berulang kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Pemanggilan terhadap Wali Kota Semarang Hafarita Gunaryanti Rahayu oleh KPK merupakan yang keempat kalinya. Sebelumnya, Hafarita tidak memenuhi panggilan KPK pada 17 Januari dan 22 Januari 2025. KPK juga telah menambahkan masa cegah berpergian ke luar negeri terhadap. Akhirnya Harvey Muiz dihukum 20 tahun penjara plus harus bayar denda 210 miliar. Dan kalau dia nggak mau, harta bendanya bakal dirampas dan dilelang sama negara buat ganti kerugian. Sih, lo lihat kan, di zaman Prabowo itu nggak bakal ada lagi yang namanya kebal-kebal hukum. Koruptor juga bambay, lo bakal dipretelin semua atu-atu. Yang kemarin pada komen menye-menye, masa vonis cuma 6,5 tahun? Kalah sama ini itu dong. Presidennya gimana sih? Partai Gerindra mana nih? Lo makan tuh semua. Dari kemarin lagi dibersihin dulu biar lembaga yudikatifnya biar bisa kerja yang benar. Ini video Prabowo sekitar 1 bulan yang lalu, lo lihat. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Presidennya udah kesel banget, dan lo lihat kan hasilnya sekarang sesuai sama omongannya. Kalau bukan karena ketegasan presiden sekarang yang berpihak ke rakyat, susah buat ngelakuin ini semua. Makanya kita semua bingung, presiden sekarang banyak banget yang benci. Sekarang jadi tahu kan alasannya kenapa banyak mainan. Tapi satu lagi bang, satu lagi yang tadi, kasus yang merah tadi. Oligarki yang pada takut disikat habis presiden sekarang. Makanya mereka berani ngadu domba kita semua. Sekarang gue tanya, kalian di pihak yang mana? Mungkin nggak Pak, undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan? Maka saya bilang perampasannya boleh nggak? Bisa disahkan? Bisa, tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu. Kalau ketua umum pada sepakat, perampasan bisa dijalankan. Kalau enggak, susah. Misalnya SPT pajak. Loh, pajaknya cuma sekian, tiba-tiba orang punya kekayaan sekian. Enggak met ini. Bang, pajaknya cuma kecil, tetapi bulannya di flexing. Tinggal di tempat ini, tempat itu, mobilnya itu bagus-bagus. Ya PPATK langsung menghentikan transaksi Anda. Dicek lagi nih. Jadi perampasan aset susah disahkan selama syarat-syarat objektifnya belum dipenuhi. Itu kalau belum dipenuhi, maka undang-undang disahkan, penguasa bisa memotong siapapun, baik pejabat negara maupun kalian para swasta. Maka Bambang Pacul mengatakan, bisa nggak perampasan disahkan? Mohon izin, langsung saya jawab Pak Mahfud, nggak bisa.
Lu tanya sama bos-bos sana. Nah gitu Pak. Jawabannya apa para ketum itu? Jawabannya pasti jangan, bukan karena korupsi loh. Jangan dulu, syarat-syaratnya diberesin dulu begitu. Tapi kalau aku jawab begitu pada Pak Mahfud MD waktu itu di Komisi 3, ini Pak, syaratnya dipenuhi dulu. Itu debatnya menjadi debat akademis. Debat akademis itu kalau pembahasan. Kalau kayak gini kuoso-kuosoan aja. Ayo tuh ketum, Pak Ketum, betul yang beresin. Kan begitu aja Bos. Beres apa enggak? Ayo monggo. Just simple as that. Saya hanya ingin menyoroti potensi dapat dari efisiensi anggaran ini, terutama pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer. Baik. Ada yang ingat dengan orang ini? Untuk yang teriak-teriak dinasti kemarin, tolong nih, mantap nih. Di kementerian maupun Pak Prabowo, ini orang juga mengkritik masalah kebijakan Bapak. pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Tovan tadi bicara kan masih banyak problem. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung? Kasihan Pak. Jadi ini saya ada pertanyaannya adalah apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Kebanyakan tidur nih orang, wajar kan? Kemarin dipilih bukan dipilih rakyat. Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Bung Daniel, bagaimana Anda bisa menjawab kondisi saat ini ketika kebijakan anggaran yang tujuannya adalah baik, tapi juga berdampak kepada banyak pihak? Ada tenaga honorer yang dirumahkan, ada pula perbaikan fasilitas publik dalam hal ini jalan itu juga dibatalkan. Pertama Mbak Cynthia, sebenarnya instruksi dan perintah Presiden melakukan efisiensi itu sudah sangat terang terkait dengan akun dan pos mana saja yang harus diefisiensikan. Karena Pak Presiden secara langsung sebenarnya sudah menelusuri secara detail terkait dengan pos-pos yang punya kecenderungan kemubaziran, pemborosan, bahkan tidak penting dan sebagainya. Misalnya mengurangi perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, kemudian FGD, kemudian banyak lagi alokasi-alokasi anggaran di nama akun-akun yang berbeda, itu yang bisa dipotong. Jadi tidak terkait dengan pemotongan di bidang-bidang yang terkait dengan pelayanan publik langsung. Atau lalu maaf saya potong, vital, bagaimana termasuk terkait dengan ASN atau P3K dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi ternyata di tingkat di bawah instruksi Pak Presiden itu kemudian ada kekeliruan dalam penafsiran efisiensi yang dilakukan oleh beberapa kementerian bersama dengan beberapa pihak lainnya. Nah, karena ditemukan fakta itulah kemudian Presiden beberapa hari yang lalu memerintahkan untuk memastikan melakukan restrukturisasi lagi terhadap beberapa yang ternyata ada terjadi mismatch, misalnya terkait misalnya alokasi anggaran yang bersifat vital terhadap pelayanan publik, terhadap sumber daya manusia dan sebagainya. Bang Daniel, makanya ini artinya yang pemutusan ataupun dirumahkan untuk tenaga-tenaga honorer itu bagian dari kekeliruan yang Bang Daniel maksud? Oh iya, itu tidak dibenarkan untuk melakukan seperti itu. Makanya maklum Kang, biasalah kan, mang anggota dewan yang tidak dipilih rakyat, ya maklum, mungkin otaknya kosong, jadi rada-rada bebel. Tidak cukup satu kali. Kemudian sudah ditegur langsung oleh Presiden untuk melakukan restrukturisasi. Makanya kemudian kan beberapa
institusi yang dalam tanda kutip nekat melakukan pemberhentian dan sebagainya itu PHK, kemudian agar dikembalikan lagi, karena itu langkah yang salah dan tidak benar, dan bukan itu langkah efisiensi yang dimaksudkan oleh Presiden. Justru yang harus dilakukan adalah efisiensi terhadap fasilitas-fasilitas yang tidak penting, misalnya yang dinikmati oleh para pejabat, kami tangkap perjalanan dinas dan sebagainya. Kami tangkap. Cenderung manipulatif dan sebagainya, Mbak. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat. Ini untuk ternak sebelah yang kemarin mendoakan ikan mangkrak, tolong lihat ini. Enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkenti Nusantra'nın inşaat sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz. Monumen Bhinneka Tunggal Ika di IKN udah karatan. Bukan guys, itu bukan karat ya. Justru yang kelihatan kayak karatan itu adalah lapisan anti karat alami yang terbentuk akibat proses oksidasi yang dinamakan dengan patina. Efek dari patina ini emang rubah tekstur dan warna permukaan logam jadi kehijauan, kebiruan, kemerahan, yang menurutku malah jadi tambah keren. Contoh monumen yang punya efek patina tuh banyak banget guys di dunia. Salah satunya patung Liberty yang ada di Amerika. Terus kalau di Bali ada yang namanya Garuda Wisnu Kencana yang disingkat dengan patung GWK. Jangan panas, sabar. Orang sabar pasti cepat modar. Bagus, bagus. Pukulan, tendangan, elokan dan bantingan. Kami pasti akan menyerang pada dan. Nah, sudah. Nah, untuk kalian yang terus demo tuh, demo masalah RUU perampasan aset. Tuh. Ketua DPR yang korupsi sampai berapa itu? Hampir 300 triliun kan. Waduh, itu lumayan loh kalau bisa itu disahkan kan undang-undang kan untuk menambal anggaran kita kan. Nah, kan begitu juga yang dari Banteng. Karena kan kita tahu banyak sekali itu kader-kadernya yang bermasalah. Jadi kalian itu salah sebenarnya, salah alamat. Bukan mendemo Pak Jokowi yang jelas-jelas tidak terkait dengan masalah korupsi. Tapi itu tuntut yang sudah jelas, yang sudah nyata, yang malahan ya terkesan tidak tersentuh hukum di negara kita. Dan nah ini sekali lagi nih masalah efisiensi anggaran. Yang dipangkas itu yang di atas bos, bukan mangkas yang di bawah. Tapi saya yakin mereka sebenarnya paham. Mungkin ada tujuan terselubung kan, mungkin kan, siapa yang tahu kan. Jangan-jangan ingin mendiskreditkan pemerintahan Pak Prabowo, ingin merusak nama baik Pak Prabowo. Nah, dah pokoknya tetap cerdas, salam waras. NKRI harga mati, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.